Assalamualaikum. Ini kelas sebelum 5. Iya. Tadi belajar apa? Belajar tentang motivasi. Oh, tadi tentang motivasi. Nah, coba ulang lagi ya, karena tadi belum semuanya yang menjawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, pada hari ini kita bisa belajar bimbingan metode. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep diri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ibu bisa? Siapa yang mau? Nah, kepada Ibu. Sebelum kita mulai belajar pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ridho. Nah, mungkin tadi dari pagi sampai siang ini Anda sudah banyak belajar, baik itu matematika, bahasa Indonesia, dan yang lain. Nah, pada saat kesempatan ini, 1 jam belajar ini, kita refresh, selesai, serius tapi santai. Karena kita baik ini tidak ada yang harus diseriusin kali, tapi tidak boleh disantaikan kali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep diri. Sebelum itu, oh ya, kita ambil absen dulu ya. Kelas 15. Anissa, Abdul Ghani, Gabriela, Huria Fadila, Anissa Rahmi, Ridho Chandra, Sulma Reza. Sudah disebutkan semuanya? Ada yang belum disebutkan? Lanjut. Kita akan mempelajari konsep diri. Sebelum kita belajar dari dalam, kita harus tahu apa yang harus kita pelajari dan apa tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nantinya peserta didik atau Anda sekalian harus paham, harus bisa memahami apa itu kegiatan konsep diri, apa ciri-ciri konsep diri, baik positif dan negatifnya. Nah, lanjut, apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang dan cara menanamkan konsep diri yang positif. Selanjutnya nanti Anda dibagi 2 kelompok untuk memberikan atau diskusi supaya bisa berargumentasi apa sih manfaat dari memiliki konsep diri yang positif. Nah, Bapak mulai dari apa itu konsep diri. Kalau kita ambil dari berbagai sumber, penelitian dari konsep diri ini sangat banyak. Nah, Bapak merangkum. Menurut William, dikutip dari buku Jalaluddin Rahmat, konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini bersifat fisik, psikologis, dan sosial sebagai pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Dan menurut William, mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan persepsi yang mereka capai. Jadi bisa kita ambil mudahnya apa itu konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana kita mengenali diri sendiri, baik itu potensi yang kita miliki, bagaimana keadaan fisik yang kita miliki,
kecerdasan yang kita miliki, dan apa saja kondisi lebih dan kurangnya yang ada di diri kita sendiri. Nah, itulah pengertian dari persendiri. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dari persendiri. Yang pertama, ciri-ciri persendiri positif. Yang pertama, persendiri positif yaitu yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi, Anda yang aktif dalam kegiatan atau ada permasalahan-permasalahan yang timbul, Anda bisa memilah masalah ini harus dikerjakan, harus diselesaikan di mana, dan apa yang harus Anda lakukan, bagaimana masalah itu dihadapi. Nah, kita mungkin ada seseorang yang memiliki masalah kecil, kita lihat masalah kecil, tapi orang tersebut stres. Nah, jadi dari persendiri ini kita belajar bagaimana membesarkan wadah, bagaimana kita menampung masalah itu, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Setiap orang itu mungkin berbeda bagaimana cara dia menampung masalah, bagaimana dia menghadapi masalah. Karena itu kita harus bisa memandang masalah itu adalah hal yang wajar, bukan adalah sesuatu yang stuck bagi diri kita yang akan menghambat diri kita. Percayalah bahwa setiap orang itu mempunyai masalah, tapi bagaimana masalah itu kita hadapi. Nah, selanjutnya persendiri yang positif, ciri-cirinya merasa setara dengan orang lain. Dia selalu merendah diri, tidak sombong, dan tidak mencela atau meremehkan siapapun, selalu menghargai orang lain. Ciri selanjutnya adalah menerima pujian tanpa rasa malu. Dia menerima pujian tanpa rasa malu, tanpa menghilangkan rasa merendah. Jadi meskipun yang menerima pujian, dia tidak membanggakan diri. Jadi istilah yang anak muda pakai merendah meroket, yaitu apapun pujian yang diterimanya, dia terima, tapi tidak meninggi, tidak merendahkan orang lain, tidak mencela orang lain dengan apa yang di dirinya. Ciri yang selanjutnya itu menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta sesuatu yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Jadi persendiri positif cirinya yaitu kita sadar bahwa setiap orang itu berbeda. Bagaimana sudut pandang orang itu menghadapi suatu perasaan atau suatu permasalahan. Nah, yang selanjutnya ciri persendiri positif mampu memperbaiki suatu keadaan karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Nah, dari sini ia mampu untuk mengintrospeksi diri sebelum mengintrospeksi diri orang lain. Jadi di sini dia bisa mengecek apa sih salah dia, apa sih keadaan dia sebelum dia itu mengkoreksi orang lain. Jadi Anda harus biasakan sebelum mengingatkan orang lain, sebelum mengintrospeksi diri orang lain, kita harus mengintrospeksi diri sendiri terlebih dahulu. Jangan istilahnya ada kata orang jangan sampai majilid tidak suram, air tidak suram. Nah, jangan sampai kita tuh mengingatkan permasalahan orang lain, tapi di diri kita sendiri ada juga. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep diri negatif. Tadi ada 5 ya yang positif. Soalnya yang negatif, ciri-cirinya adalah peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah dan naik hitam. Hal ini berarti faktor yang mempengaruhi individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya. Jadi ciri-ciri persendiri yang negatif ini, orang ini belum bisa mengelola emosi dan mengelola kritikan yang masuk kepada dirinya. Dia menganggap kritikan itu adalah suatu ancaman, suatu yang menyakitkan dirinya. Nah, ciri yang berikutnya, responsif sekali terhadap pujian. Orang ini terlihat tidak ingin dipuji, tapi sangat ingin dipujikan. Nah, ini adalah salah satu ciri persendiri yang negatif. Dia tidak dapat menunjukkan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Dan seringkali dari orang yang persendiri yang negatif ini, ketika dipuji, dia malah merendahkan orang lain. Nah, yang selanjutnya cenderung bersikap hiperkritis. Dia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun.
tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan terhadap orang lain. Nah, dari sini pasti Anda pasti bisa melihat bagaimana bentuk atau contoh orang yang berkritik ini. Dia selalu mengkritik orang, selalu mencela orang, selalu melihat kesalahan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Pasti kan di antara teman-teman dari Anda yang memiliki karakter dan seperti ini. Nah, jika melihat seperti hal ini, kita bisa mulai mengingatkan dari mata ke mata. Jadi 4 mata lah ngomongin masalah ini agar teman dari Anda tersebut tidak larut dari kesalahan seperti ini, hingga teman Anda sekalian bisa berubah dan bisa diterima dengan baik oleh lingkungannya. Nah, ciri sendiri yang negatif selanjutnya itu cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Dia merasa tidak diperhatikan, karena itulah dia bereaksi pada orang lain sebagai musuh. Atau orang yang memiliki sendiri negatif ini selalu melihat orang lain itu sebagai musuhnya, sebagai lawannya. Yaitu terlalu berkompetisi yang tidak baik atau tidak sehat dengan orang lain. Dan selanjutnya itu bersikap pesimis terhadap kompetisi. Hal ini terungkap dalam keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dan membuat prestasi. Dia akan menganggap tidak akan berdaya dalam persaingan yang merugikan dirinya. Nah, salah satu ciri yang terakhir itu orang yang pesimis akan kompetisi. Dia selalu melihat bahwa orang terlalu lebih dan dirinya terlalu rendah, dan dia tidak bisa meningkatkan value dari dirinya. Dia tidak bisa melihat apa yang bisa lebih dari dirinya. Dia selalu melihat di atas tapi tidak melihat apa yang ada di dirinya sendiri. Percayalah Anda bahwasanya setiap orang itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan masing-masing. Nah, masa sekolah ini teruslah mencari value atau bakat yang ada di diri Anda sekalian, agar tidak selalu melihat orang itu sudah hebat, jadi kita tidak bisa hebat di bidang itu juga. Dan mungkin saja, dan percayalah juga bahwasanya seseorang itu mendapatkan value-nya pada masa yang berbeda. Mungkin Rido menemukan value dirinya pada masa sekolah, dan Zalma melihat Rido, kok Rido menemukan value-nya secepat itu, kok bisa kayak seperti itu, gitu kan? Nah, Zalma jangan pesimis langsung, gitu. Percayalah, mungkin Zalma menemukannya atau mendapatkan jati diri Zalma itu bukan pas sekolah, bisa saja pada saat perkuliahan atau sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, atau semester berikutnya. Jadi jangan merasa pesimis apabila melihat di masa raya kita itu sudah menemukan bakat dari dirinya. Bisa dipahami? Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri dari kau sendiri yang positif dan negatif. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kau sendiri dan cara menanamkan kau sendiri yang positif. Nah, perhatikan. Ini faktor yang mempengaruhi kau sendiri. Yang pertama itu pola asuh orang tua. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam kau sendiri seorang anak. Nah, apabila ada sebuah pukulan, abaian, dan kurang perhatian, melecehkan, penghinaan, dan tidak merasa memuji, suka marah-marah, dan perilaku lainnya yang diberikan dari orang tua kepada anaknya, ini sangat mempengaruhi positivity dari seorang anak. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dia dapatkan dari lingkungannya. Nah, lingkungan yang dimaksud apa? Pasti lingkungan yang terlebih dahulu, lingkungan keluarganya. Nah, jika lingkungan memberikan sikap baik dan positif, maka anak akan merasa cukup berharga. Dan namun jika anak ini mendapatkan perlakuan yang negatif, maka
Sebaliknya, anak ini akan mendapatkan pemahaman bahwa dirinya tidak berharga. Nah, jadi kalau Ananda besok sudah besar, sudah berkeluarga, nah, tanamkanlah bahwasanya saya berkeluarga untuk hal yang positif. Saya berkeluarga untuk niat yang baik, dan saya ingin punya keluarga yang berjalan dengan positif, terutama anak. Mungkin Bapak belum tahu sebelumnya bagaimana keadaan Ananda di rumah, tetapi tanamkanlah bagaimana untuk kedepannya, untuk masa depan Ananda itu memiliki keluarga yang lebih baik, lebih terstruktur, bagaimana mulai dari dengan istri atau suaminya nanti, dan bagaimana anaknya, terutama anak, karena anak itu sangat melihat bagaimana orang tuanya. Jadi sendiri anak itu mencerminkan bagaimana sendiri seorang ayahnya atau ibunya. Nah, faktor yang selanjutnya adalah kegagalan. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan dan dalam proses kehidupannya. Kegagalan yang sering alami sering membuat diri kita bertanya, mampukah saya? Dan kita pun memberikan kesimpulan terhadap diri kita sendiri bahwa penyebabnya adalah kelemahan diri. Kegagalan membuat seseorang merasa dirinya tidak berguna. Nah, kita kemarin juga sudah belajar bahwasanya kegagalan itu pasti kita alami. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa merasakan kegagalan. Dan tanamkan prinsip, kalau saya gagal 5 kali, saya bangkit 6 kali. Kalau saya gagal 10 kali, kita bangkit 11 kali. Jadi tidak ada kata menyerah dalam berjuang. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi konsep diri selanjutnya depresi. Kondisi fisik maupun psikis yang tidak sehat pasti mempengaruhi pembentukan konsep diri. Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dan dalam memandang dan merespon segala sesuatu, termasuk menilai dirinya sendiri. Nah, dari ini kita harus belajar bagaimana mengelola fisik dan psikis kita. Apabila ada masalah, kita harus memporsikannya bahwa ini masalah untuk kita nggak sih? Ini masalah kita nggak sih? Jadi tidak semua masalah yang ada di tubuh kita yang harus kita pikirkan. Pikirkan saja, selesaikan saja masalah yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. Contoh, ridho. Masalah ridho cukup banyak, tetapi karena berteman akrab dengan Amirani, dia sangat memperhatikan, sangat memikirkan sampai dia merasakan bahwa dirinya kok di hidup itu kok masalah saja yang ada. Padahal semua orang punya masalah, tapi setiap orang itu harus bisa memporsikan masalah yang ada di lingkungannya. Tidak semua masalah yang harus kita emban. Nah, itu. Faktor selanjutnya, kritik internal. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Terkadang manusia lainnya menjadi penilai akan sebuah perbuatan manusia lainnya. Sikap dalam menyikapi kritik orang lain tentunya harus dalam dikendalikan sebagai koreksi diri sendiri. Mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri berfungsi sebagai rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat yang dapat beradaptasi dengan baik. Nah, faktor yang selanjutnya adalah kritik internal. Dari sini kita harus belajar bagaimana menelaah dan menerima kritikan tersebut. Karena namanya kritik pasti tujuannya adalah memperbaiki suatu kesalahan. Jangan menganggap suatu kritik itu adalah ancaman dan sebagai penindasan. Anggaplah suatu kritikan itu sebagai pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, itulah faktor-faktor yang diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Mungkin masih banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, tapi Bapak rangkum menjadi 4. Selanjutnya kita membahas cara membangun konsep diri positif.
Yang mau catat boleh catat. Nah, ada beberapa cara yang Bapak rangkum untuk membangun bahasa diri yang positif. Yang pertama, bersikap objektif dan mengenali diri sendiri. Nah, hal ini harus dilakukan. Kita harus mengenali diri sendiri dan bagaimana jadi diri kita yang ada di diri kita ini. Dengan mengenali diri sendiri, maka seseorang akan tahu kemampuan seseorang itu sendiri untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Lihatlah talenta, bakat, dan potensi yang ada di diri kita sendiri. Dan namanya kita melihat kelebihan, tentu kita harus melihat kelemahan. Tidak semua orang memiliki kelebihan yang tinggi dan memiliki kelemahan yang sedikit. Seseorang itu pasti memiliki kesetaraan, memiliki kelebihan 50 pasti kelemahannya ada 50 juga. Nah, kita harus fokus pada namanya kelebihan dan juga fokus dengan kelemahan. Bukan berarti fokus kelebihan di sini tidak menyampaikan apa itu kelemahan kita. Kenapa? Contohnya dalam belajar, mungkin kita memiliki kelebihan dalam hitung-hitungan. Anda sudah tes IQ semuanya? Belum. Nanti di pertanyaan di akhir semester 1 ini Anda akan difasilitasi oleh sekolah untuk tes IQ. Di sana kita akan mencari tahu apa sih kelebihan Anda, di mana sih bagian yang Anda lebih dan kurangnya Anda. Nah, dari sini kita belajar bagaimana mengembangkan kelebihan dan minimalisir bagaimana kelemahan kita itu tidak terlihat dan tidak menjadi kekurangan yang signifikan di diri kita. Yang selanjutnya, cara membangun sendiri positif selanjutnya, hargailah diri sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Kita harus dapat melihat kebaikan yang ada pada diri sendiri dan mampu menghadang hal-hal baik, memandang hal-hal yang baik dan positif dari diri kita sendiri. Nah, dari sini kita belajar bagaimana menghargai diri sendiri. Kita bersyukur apa yang ada di diri kita sendiri. Contohnya, udah berapa tahun hidup? 18 tahun. 18 tahun. Pernah nggak Rido harus bersyukur dan berterima kasih kepada otak Rido, kepada badan Rido, kepada tubuh Rido, mata Rido? Sudah pernah nggak bersyukur dan berterima kasih kepada diri Rido sendiri? Belum. Nah, dari sini kita belajar bagaimana cara berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin kita menghadapi masalah dalam kehidupan itu sangat banyak, dan diri kita ini sangat dalam sudah 18 tahun ya, sudah 18 tahun menghadapi masalah yang ada, tapi kita sangat fokus pada masalahnya, tetapi kita tidak melihat apa sih yang telah diberikan diri kita dalam kehidupan ini, apa sih kegunaan mata yang telah diberikan kepada kita, apa sih kegunaan otak yang ilmu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar bersyukur dan berterima kasih pada diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, jangan memusuhi diri sendiri. Perperangan terbesar dan paling melelahkan adalah perperangan yang terjadi dalam diri sendiri. Nah, yang sangat viral dalam kehidupan remaja sekarang adalah yang namanya overthinking di tengah malam. Betul? Nah, mungkin wajar remaja untuk overthinking dalam sebelum tidurnya. Tapi percayalah, perperangan atau memikirkan suatu masalah ketika akan tidur itu adalah sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang merugikan. Karena pasti Anda sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi pada saat akan ketika tidur. Nah, dari sini kita belajar bagaimana untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan pernah memusuhi diri kita sendiri. Mungkin kita memiliki kelemahan di satu bidang, percayalah itu ada suatu kebaikan yang bisa kita ambil dari kelemahan kita tersebut. Tidak semua kelemahan itu merugikan bagi diri kita sendiri. Contohnya, ada orang yang merasa dirinya itu terlalu pendek
terlalu rendah. Nah, apakah semua orang PD itu tidak berguna? Tidak kan? Apakah semua orang yang sangat tinggi itu bisa melakukan segala hal? Tidak juga kan? Nah, kita tuh harus bersyukur dengan keadaan diri kita sendiri. Bahwasanya suatu kekurangan yang ada di diri kita itu bisa saja itu adalah kelebihan kita. Nah, cara membangun diri positif selanjutnya itu berpikir positif dan rasional. Rasional ini adalah nyata. Semua hal banyak tergantung pada cara kita memandang segala sesuatu, baik itu persoalan maupun terhadap seseorang. Jika kita merasa diri kita bodoh, tidak bisa, ya itulah diri kita. Jadi, kendalikan pikiran kita jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan raga. Nah, percayalah apa yang kita pikirkan itu adalah doa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, selalulah menanamkan hal positif yang ada di diri kita, pikirkan yang rasional yang nyata, bahwasanya kembali seperti yang tadi, tidak semua hal yang kita pikirkan itu akan terjadi. Pikirkan yang nyata, berpikir positif. Nah, jangan biasakan Anda itu berpikir yang negatif. Misalnya Zama itu kurang dengan daya tangkap dengan matematika. Contohnya, Bapak tidak tahu apa kelebihan Zama dalam belajar. Nah, mungkin saja dari yang Zama rasa itu, kelemahan dalam matematika itu, ada satu kelebihan yang Zama tangkap. Nah, cobalah dalam berpikir bahwasanya kita tuh tidak selalu kurang dalam hidup kita, tidak selalu lemah dalam hidup kita. Pikirkan hal positif. Mungkin kita tidak sanggup di sini, mungkin kita sanggup yang lain. Mungkin zaman bisa nyanyi, bisa public speaking yang baik, itu kan? Kembangkan bakat di sana. Jangan terlalu fokus dengan kelemahan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat apabila kita memiliki konsep diri yang positif. Nah, dari sini kita akan membagi dua kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok nantinya akan berdiskusi apa sih manfaat dari kita apabila memiliki konsep diri yang positif, apabila kita ini memiliki konsep diri yang positif. Nah, nanti salah satu dari perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin bisa dibagi dari Rido, Abdel, Buri kelompok 1 dan Anissa Rahmi seterusnya di kelompok 2. Bapak berikan waktu 7 menit. Tentang manfaat memiliki konsep diri yang positif. Karena ada pemandang sambil berdiskusi kita simak juga aja ya.
Kelompok 2. Jadi Bapak, karena saya ingin menyampaikan manfaat sendiri yang positif dari diskusi kami. Nah, beberapa yang kami tangkap, yang kami rangkum di sini, yang pertama itu tidak mudah overthinking. Orang yang memiliki konsep diri yang positif itu tidak mudah overthinking atau tidak mudah memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan, karena dia akan lebih fokus pada tujuan hidupnya. Lalu kemudian dia itu lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya, tapi dia itu tidak juga terlalu meninggi. Lebih percaya diri ini itu juga dapat mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai kegiatan, karena juga orang yang mungkin dia itu memiliki potensi, namun dia itu tidak memiliki kepercayaan diri, itu juga bakalan menghambat perkembangan dari dirinya. Jadi kalau misalnya masa diri orang itu sudah positif, dia memiliki juga yang namanya keberanian dalam kepercayaan dirinya agar dia bisa mengembangkan dirinya lebih baik. Lalu selanjutnya itu dia tuh lebih bersyukur dalam menjalani hidup, tidak hanya melihat kelebihan orang lain lalu meratapi kelemahannya. Dia lebih bersyukur atas apa yang dia miliki, dan tentang kelebihan maupun kelemahan yang ada pada dirinya dia dapat mengelolanya dengan baik. Seperti kelebihannya itu lebih dia kembangkan, dan kelemahannya itu mungkin bisa dia minimalisir dengan terus mengembangkan diri. Lanjut, itu ada manfaat konsep diri yang positif itu mungkin bisa dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mentalnya. Orang yang mungkin memiliki konsep diri yang positif itu dia tuh karena tadi tidak mudah overthinking dan lain sebagainya, dia itu lebih merasa bahwa lebih banyak energi positif pada dirinya, sehingga itu juga berdampak pada kesehatan fisik maupun mentalnya sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu yang terakhir ada yang namanya hidupnya lebih terarah. Jadi orang yang memiliki udah mengetahui konsep dirinya dan memiliki konsep diri yang positif, dia itu lebih memiliki tujuan. Nah, hidupnya itu lebih terarah karena dia sudah memiliki menetapkan tujuan. Nah, jadi ya sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi itu saja mungkin beberapa manfaat konsep diri yang kami rangkum dari kelompok 2. Terima kasih memang dia. Untuk kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Baik, saya akan menyampaikan tentang manfaat dari memiliki konsep diri yang positif. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan selalu menghargai dirinya sendiri serta melihat apapun dari sisi positifnya untuk dilakukan demi mencapai kesuksesan dalam setiap proses kehidupan. Konsep diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu dalam memandang dirinya. Manfaat mengetahui konsep diri ini adalah individu bisa berpikir optimis, percaya diri, senantiasa berpikir dan bersikap serta berperilaku positif. Konsep diri ini sangat penting bagi seorang individu karena konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta berperilaku seseorang di dalam lingkungannya. Perkembangan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi perkembangan konsep dirinya yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Itu adalah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini dari kelompok kami. Terima kasih dong ya Pak. Sangat bagus ya yang Anda tangkap apa manfaat memiliki konsep diri positif itu. Tadi kelompok 2 menyatakan dengan memiliki konsep diri yang positif kita tidak pernah berpikir dan timbulnya rasa percaya diri, bersikap dalam kehidupan dan mengamalkan apa yang ada di diri kita. Terus kelompok 1 berkata bahwasanya dengan memiliki konsep diri yang positif kita bisa menghargai diri dalam kehidupan kita, optimis dan selalu berperilaku positif dan juga memiliki kepribadian yang positif.
Contohnya Bapak menunjuk atlet dan bilang gajah mengarahkan pada atlet. Dan atlet pun memperagakan gini, gajah itu besar. Gajah itu besar. Kalau semut, kalau dibilang semut itu kecil. Berarti dibilang Ya, kebalikannya, semut itu kecil. Kalau disebut unta itu tinggi. Kalau disebut kambing itu rendah. Paham? Ada 40 berapa gajah? Gajah itu besar, semut itu kecil, unta itu tinggi, kambing itu rendah. Bila Bapak tunjuk atlet, gajah dan diperagakan langsung. Dan setelah diperagakan, atlet langsung tunjuk siapa kelompok dari kelompok dua yang ditunjuk. Saya pun langsung semut kepada Angel. Semut langsung bicara peragakan. Oke. 1, 2, 3. Semut. kicik. Semut itu kecil. Oh ya, oke. Ya, kecil. Lagi. Kambing. Kenapa panggil? Katakan apa nih? Kambing. Nah, dari fokus ya, dari fokus. Oke. Semut itu ulangi. Kambing. Kambing itu rendah. Unta itu tinggi. Lanjut. Gajah itu Lanjut. apa ya? Ini kayaknya ada masalah sendiri nih. Soalnya semuanya disebut kambing. Nah, Serius aku? karena kita begitu terbatas, kita lanjut ke pembelajaran ya. Oke. Mungkin karena sudah juga ada sebenarnya kata kurang fokus. Nah, nanti setelah ini langsung sholat. Agus lapar, Pak. Nah, sebelumnya ada yang digunakan pembelajaran kita hari ini mulai dari penelitian sendiri hingga ke manfaat itu sendiri. Bagi kita, ada teman. Baik, Bapak, terima kasih untuk menyimpulkan materi pada hari ini yaitu tentang konsep diri. Nah, konsep diri itu adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri, yaitu bagaimana cara dia untuk memahami atau mengidentifikasi dirinya sendiri, baik itu dari karakter fisik, emosi, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang sudah Bapak sampaikan juga tadi bahwa ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, dan 4 poin yang saya tangkap tadi yaitu konsep diri itu dapat dipengaruhi dari pola asuh orang tuanya, dari kegagalan, depresi maupun kritik internal. Lalu ada ciri-ciri konsep diri yaitu dari negatif dan positif dan juga negatif. Nah, ciri konsep diri yang positif itu seperti tidak merendahkan orang lain atas keberhasilannya, lalu mampu memperbaiki keadaan atau mampu mengintrospeksi dirinya sendiri, mengetahui dirinya, kesalahan dalam dirinya, lalu dapat mengintrospeksi dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada konsep diri negatif, itu seperti lalu ingin dipuji atau haus pujian, lalu susah untuk menerima keberhasilan orang lain atau pencapaian orang lain, atau dia tuh susah untuk mengakui keberhasilan orang lain. Lalu dalam hidupnya itu, dalam berteman pun dia itu terlalu kompetitif, namun kompetitifnya itu dalam konotasi yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu tadi ada cara membangun konsep diri. Nah, cara membangun konsep diri yang saya tangkap tadi ada dengan cara kita mengenali diri kita sendiri, apa kelemahan maupun kelebihan dari diri kita sendiri. Lalu selanjutnya itu kita bisa dengan sudah mengetahui apa itu kelemahan dan kelebihan
Demikian mungkin kesimpulan dari kami kelompok kedua. Yang kedua dari kesimpulan yang disampaikan oleh Roma. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin meminta Anda mengisi beberapa evaluasi yang akan Bapak berikan. Di sini ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Dari sini kita akan mengevaluasi bagaimana prosesnya. Ini tidak hanya untuk Ananda evaluasi ini, tapi untuk diri Bapak juga. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini. Rida, tolong tolong isi dalam waktu 3 menit. Tidak dipikir dong. Nah, terima kasih Ananda untuk satu jam pelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, seorang anak muda yang bijaksana pernah berkata, ilmu yang bertahan lama itu ilmu yang diajarkan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diterapkan. Nah, jadi Ananda kalau mendapatkan secuil ilmu, apakah itu sedikit apapun itu, jangan pernah pelit untuk membagikannya, jangan pernah pelit untuk mengajarkannya kepada orang lain. Apabila ada di lingkungannya perlu ilmu tersebut, tolong disampaikan. Tolong beramal ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,